Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menjumpai Kinan Aulia dalam live report on the spot. Edisi kali ini pada Sabtu 19 Maret 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah live report on the spot selengkapnya. Baik Tribuners, kita beralih ke informasi pertama, datang dari Luwu Timur, di mana subsidi dicabut, minyak goreng di Luwu Timur masih jarang dijual di toko. Kapolres Luwu Timur AKBP Sylvester MM Simamora mengecek ketersediaan minyak goreng di toko-toko. Pengecekan dilakukan di sejumlah toko besar di Kecamatan Malili, Jumat 18 Maret 2022 kemarin. Rata-rata stok minyak goreng kosong di toko, meskipun kebijakan baru sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kosongnya stok minyak goreng itu sudah ada berminggu-minggu dan bulanan. Seperti yang terjadi di wilayah Kelurahan Malili, Desa Baruga, dan Puncak Indah. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Ivan Ismar di Luwu Timur. Halo, selamat siang rekan Ivan. Ya, selamat siang rekan. Baik rekan Ivan, bisa Anda informasikan kapan stok minyak goreng kembali normal khususnya di Kabupaten Luwu Timur? Iya, baik. Jadi informasi dari Kepala Dinas Perdagangan Luwu Timur dan Pri Austasian mengatakan bahwa untuk bulan Maret ini sudah tersedia 7 kontainer minyak goreng merek Fortune yang akan disalurkan ke toko-toko di sejumlah kecamatan di Luwu Timur. Nah, namun dalam pengecekan kemarin yang dilakukan oleh Kapolres beserta jajarannya, sejumlah toko-toko besar masih terdapat kekosongan stok minyak goreng yang dijual. Selain itu juga pengecekan juga dilakukan di toko-toko retail seperti Alfamidi, Indomaret dan toko sejenisnya. Namun dari beberapa yang dicek hanya Alfamidi yang di depan Flores yang menjual minyak goreng. Itu pun untuk kemasan 2 liter merek Hilma. Inilah yang kemudian uh, yang ingin ditemukan oleh Kapolres, apakah setelah subsidi minyak goreng dicabut, kondisi minyak goreng di Luwu dapat normal atau tidak, akan kena. Ya, berapa harga minyak goreng saat ini dijual di Kabupaten Luwu Timur? Baik, jadi memang harga minyak goreng mengalami kenaikan pasca ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Nah, yang biasanya harga eceran 14.000 untuk kemasan premium per liternya kini dijual dengan harga 23.900. Itu terdapat di toko-toko retail atau toko-toko modern. Sedangkan untuk kemasan 2 liter itu dijual dengan harga 52 sampai 54.000 per 2 liternya rekan Cina. Ya, apa saja Jadi, yang baik? Ya, apa saja yang jadi dilakukan Dinas Perdagangan Luwu Timur menyikapi masih jarangnya minyak goreng ditemukan di toko? Ya, jadi memang Dinas Perdagangan Luwu Timur rutin melakukan koordinasi kepada pihak toko-toko, pemilik gudang maupun pengelola toko modern di Luwu Timur untuk bagaimana menstabilkan kembali stok minyak goreng yang bisa masuk di Kabupaten Luwu Timur. Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk bulan Maret ini sudah ada 7 kontainer minyak goreng yang siap disalurkan ke toko-toko, namun hanya saja hingga kemarin khususnya di Kecamatan Malili stok masih toko-toko masih jarang menjual minyak goreng, dan memang pengakuan mereka tadi ditemui bahwa kekosongan terjadi sudah beberapa pekan, bahkan ada yang bulanan seperti itu. Nah, di sisi lain juga pasca kenaikan harga minyak goreng dengan kebijakan baru ini memang belum banyak dikerja oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang mencari minyak goreng. Seperti pengakuan dari pengelola toko Alfamidi bahwa masyarakat masih antri, namun setelah minyak goreng dipasang disediakan oleh pegawai minyak goreng untuk dia melihat harganya, maka para ibu rumah tangga ini teratur kenapa mahal. Dia mengira bahwa harganya masih 14.000 per liter sesuai dengan kebijakan lama dari pemerintah
Terima kasih rekan Ivan Ismar untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kapolres Luwu Timur AKBP Sylvester MM Simamora. Berikut liputannya untuk Anda. Ada beberapa tempat yang kita ataupun kami lakukan pengecekan, yaitu 3 pasar tradisional di Pasar Malili. Itu sama sekali tidak ada stok, artinya sama sekali tidak ada stok minyak goreng. Tapi mereka menyampaikan akan ada atau datang minyak goreng itu sekitar hari Senin minggu depan. Kemudian kita melaksanakan lagi pengecekan di pasar retail atau di pasar-pasar retail modern seperti Alfamart dan Indomaret. Untuk Alfamart sudah ada stok minyak goreng, tadi sudah 8 dus, tetapi sudah hanya tinggal 6 piece lagi. Di situ perkiraan harga sekitar 52.000, itu merek Vilma, per 1 piece atau 2 kilo. Sedangkan yang Indomaret kami cek juga tadi ada 3 atau 4 dus yang datang, tetapi barangnya sudah habis juga. Kemudian mereka juga menyampaikan akan datang lagi kurang lebih besok atau enggak hari Minggu mereka barangnya akan datang, dan barangnya sekarang sudah habis dengan harga minyak goreng per piece itu atau per 2 kilo itu sekitar 52.000, hampir sama dengan Alfamart, dan mereknya adalah Sania gitu. Jadi untuk sementara sudah mulai khususnya di Malili sudah mulai ada persediaan minyak goreng, tapi karena memang harganya sudah mengikuti pasar, jadi mengikuti yang sudah ada saat ini. Demikian. Apakah ada perbedaan harga Bang dari toko dengan Alfamidi, Alfamart juga? Untuk sementara kita belum lihat, karena kan harga toko juga kan masih barangnya tidak ada, jadi kita tidak tahu harganya berapa, karena sebelumnya mereka menyampaikan masih mengikuti harga subsidi atau sekitar 14.000 ya, atau head gitu. Tapi karena sekarang stoknya masih kosong, mereka belum tahu harga berapa yang akan mereka jual ke masyarakat. Nah, kalau untuk misalnya apabila ada toko yang melakukan penimbunan, hal seperti apa yang akan dilakukan oleh tim terkait toko itu? Yang jelas kalau kami menemukan itu pasti kami akan melakukan penindakan sesuai dengan undang-undang SOP lah. Jadi itu. Jadi kita menjaga setiap kecamatan saat ini kita lagi gencar melakukan operasi stok minyak goreng setiap pasar. Hingga saat ini apakah ada laporan dari setiap polsek yang turun mengecek di gudang-gudang? Ada. Kemarin kita lakukan di Mangkutana, kemudian juga di Towoti juga ada dilakukan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kapolres Luwu Timur, dan terima kasih rekan Ivan Ismar yang langsung melaporkan dari Luwu Timur, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana dulu ricuh Hanura Sulsel Musdalub ulang tetapkan Amsal sampai Tondo. Seusai jeda berikut.
Ya, halo Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana dulu ricu Hanura Sulsel Musdalub ulang tetapkan Amsal sampai Tondok. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan kembali menggelar musyawarah daerah luar biasa atau Musdalub, tepatnya pada Selasa 15 Maret 2022 siang. Lokasinya tepat di Hotel Horizon Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar. Ini adalah Musdalub kedua setelah agenda serupa sebelumnya pada Oktober 2021 lalu. DPP memutuskan menolak Wahyudin M. Nur, padahal Wahyudin sempat mengumumkan diri sebagai ketua terpilih. Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat DPP Hengki Irawan mengungkapkan penetapan Wahyudin M. Nur tidak memenuhi syarat pada Musdalub lalu. Argumentasi DPP Wahyudin M. Nur dinilai tidak memenuhi syarat karena gagal menyetor dukungan 30% suara. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ari di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Ari. Halo, selamat siang Pak Kinan. Baik rekan Ari, bisa Anda informasikan mengapa Hanura Sulsel menggelar Musdalub ulang? Ya, baik Mbak Kinan. Selamat siang Tribuners. Partai Hanura Sulsel Tribuners kembali menggelar musyawarah daerah luar biasa untuk kedua kalinya dalam kurun 5 bulan terakhir, tepatnya Selasa di Hotel Horizon. Jadi ini agenda kedua setelah sebelumnya Oktober 2021 lalu. Jadi Hanura Sulsel ini awalnya pada bulan September kemarin ditinggal sejumlah pengurus intinya seperti Andi Ilhamsyah Matalatta mengundurkan diri sebagai ketua, begitupun sekretarisnya Afandi Agusman juga mengundurkan diri sebagai sekretaris dan menyeberang ke partai sebelah PSI. Ada juga wakil ketua Imbar Ismail. Nah, setelah ditinggal sejumlah pengurusnya, terpaksa ini Hanura harus mencari figur baru. Nah, di Oktober kemarin sempat Musdalub sempat berlangsung ricuh. Sejumlah kader ini melempar kursi di dalam forum. Akhirnya Musdalub ketika itu berakhir deadlock. Akan tetapi di luar forum ternyata DPP secara sepihak menetapkan Wahyudin M. Nur. Nah, selama beberapa bulan ini setelahnya sejumlah kader, tepatnya 16 DPC menolak sosok Wahyudin M. Nur karena dianggap tidak lahir dalam forum Musda. Setelah 5 bulan berjalan, akhirnya DPP mengabulkan permintaan dari kader-kader kabupaten kota untuk menggelar Musdalub ulang dan menolak Wahyudin M. Nur. Seperti itu Mbak Kinan. Ya baik, bisa Anda jelaskan juga mengenai bagaimana sih sebenarnya sosok Amsal sampai Tondok? Ya baik Mbak Kinan, jadi Musdalub jilid 2 ini ternyata menetapkan Amsal sampai Tondok. Amsal sampai Tondok ini adalah orang baru di Hanura, sebelumnya berlatar pensiunan TNI dengan pangkat terakhir kolonel. Jadi Amsal ini adalah tokoh dari Luwu Raya. Setelah pensiun sebagai TNI sempat menekuni profesi sebagai pengusaha. Dia adalah pemilik Wisma Benhil yang ada di Makassar, Palopo, hingga Malino. Jadi dia sosoknya adalah pensiunan tentara yang kini menekuni bisnis berlatar pengusaha sebagai pemilik Wisma Benhil. Seperti itu Mbak Kinan. Ya baik, bagaimana dengan perjalanan Hanura di Sulawesi Selatan hingga terpuruk? Jadi Tribuners, Hanura ini kan seperti kita ketahui dibentuk oleh mantan Panglima ABRI era Orde Baru yaitu Jenderal Wiranto. Nah, di masa Wiranto dulu pada tahun 2009 ini kalau di Sulsel pernah berjaya dengan capaian 7 kursi DPRD Sulsel pada 12 tahun lalu. Nah, di 2014 masih mampu mempertahankan capaiannya, turun 1 kursi menjadi 6 kursi dulu di DPRD Sulsel. Namun terakhir setelah ditinggal oleh kadernya, ditinggal juga oleh Wiranto pada 2019 lalu, Hanura di Sulsel hanya meraih 1 kursi. Jadi ada penurunan pengaruhnya.
Kini belakangan ini ditinggal lagi sejumlah tokoh-tokohnya di Sulsel seperti Andi Ilham Syamatan-Atta, Afandi Agusman, Imbar Ismail. Dulu juga sudah ditinggal oleh Mukhtar Tompo. Seperti itu Mbak Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Ari Mariadi untuk informasi lengkap Anda. Dan selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan utusan DPP Hanura, ada Bapak Muhammad Ali Castella. Berikut liputannya untuk Anda. Kan seperti tadi saya katakan bahwa ini kan momentum yang sangat tepat karena kita sedang menghadapi momentum untuk pemilu di 2024. Waktunya sekarang karena kita dihadapkan dengan konsolidasi organisasi untuk verifikasi faktual daripada partai politik. Dan oleh karena itu ini konsolidasi internal partai itu harus dilaksanakan waktunya sekarang. Karena mulai bulan April kan kita sudah mulai masuk dalam proses verifikasi. Oleh karena itu ini waktunya sangat tepat untuk memilih ketua yang nanti akan menggerakkan mesin partai untuk bisa menghadapi verifikasi. Pak, ini kan parpol lain kan sudah bergerak cepat. Nah, sementara Hanura ini agak terbelakang sedikit. Gimana ini kita? Saya kira dari sisi waktu kita masih punya waktu, tapi yang saya katakan tadi, inilah momentum yang tepat nih, Musdalub hari ini untuk memiliki seorang pimpinan yang memiliki kemampuan untuk bisa menggerakkan partai, sehingga partai bisa lolos dalam tahap verifikasi. Sekalipun Hanura tidak memiliki perwakilan di Senayan, ini terkait penundaan pemilu 2024. Sikap Hanura bagaimana? Mendukung atau kita seperti apa? Harus berupaya untuk menaikkan suara partai di pemilu 2024. Oleh karena itu awalnya kan harus melalui konsolidasi organisasi secara internal. Nah, baru kita bisa membuat program-program konsolidasi eksternalnya. Gitu. Maksudnya Pak Ketua, apakah sebaiknya pemilu di 2024 atau di 2027 Pak Ketua kalau harapan Hanura Pak Ketua? Kalau tetap ikut aja atur undang-undang kan. Undang-undang katakan 5 tahun sekali ya kita ikuti lah. Kalau misalnya dipersiapkan hari ini, apakah ada keteteran ini menjalankan verifikasi nih? Kalau misalnya salah satu agenda utama kita harus organisasinya harus solid ya, karena verifikasi kan ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Yang administrasi bisa saja kita pakai surat menyurat, tapi faktual ini kan harus diukur di lapangan. Jadi ini Hanura kan, dan Hanura kan bukan baru pertama kali ikut pemilu. Ini yang ketiga, keempat kali nanti di 2024 ini adalah pemilu yang keempat yang diikuti oleh Hanura. Apalagi dulu pernah berjaya di Sulsel 7 kursi. Pernah berjaya di Sulsel. Walaupun demikian, bangkitkan Sulsel lagi. Bangkitkan target paling realnya untuk kursi. Kenapa untuk kebangkitan Hanura Di Sulsel misalnya. Sulsel dan DPP. Kalau Sulsel kita kan 11 dapil itu. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan utusan DPP Hanura, dan terima kasih rekan Ari Mariadi untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya di mana jumlah penumpang turun di Pelabuhan Parepare meningkat pasca aturan swab antigen ditiadakan. Seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Parepare, di mana jumlah penumpang turun di Pelabuhan Kota Parepare meningkat pasca aturan swab antigen ditiadakan. Pasca dihapusnya aturan swab antigen, terjadi peningkatan penumpang yang turun di Pelabuhan Nusantara Parepare sesuai surat edaran Satgas dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mengatur syarat perjalanan dalam negeri. Pelabuhan yang terletak di Jalan Andi Cami, Kecamatan Ujung ini memang sudah berlakukan syarat vaksin dosis 2 bagi penumpang sejak 9 Maret 2022 lalu. Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Parepare, Triyono mengatakan ada peningkatan penumpang usai pemberlakuan kebijakan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Muhammad Yaumil di Kota Parepare. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan penjelasan KSOP? Ya, baik rekan. Jadi menurut penjelasan KSOP memang ada peningkatan jumlah penumpang yang khususnya yang turun di Pelabuhan Kota Parepare. Artinya banyak masyarakat atau warga Sulawesi Selatan yang berada di perantauan itu pulang melalui Pelabuhan Parepare. Nah, peningkatan ini menurut pihak pelabuhan itu tidak signifikan atau belum signifikan peningkatan penumpangnya. Walaupun begitu, memang syarat daripada pelayaran bagi masyarakat melalui Pelabuhan Nusantara Parepare ini memang sudah diberlakukan syarat dosis 2 vaksin. Vaksin dosis 2 itu sudah diberlakukan dan sudah tidak berlaku lagi syarat antigen dan PCR di pelabuhan ini. Seperti itu rekan. Ya, apa dasar peraturan ini? Bisa Anda jelaskan? Iya, seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa melalui Satgas pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran mengenai perjalanan di dalam negeri. Nah, peraturan dari Satgas tersebut kemudian dilanjutkan ke Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan juga surat edaran terkait perjalanan di dalam negeri yang kemudian peraturan itu yang diaminkan oleh pelabuhan atau pihak KSOP untuk digunakan dan mengeluarkan kebijakan terkait syarat pelayaran. Nah, untuk KSOP sendiri KSOP menggunakan kebijakan dari kementerian atau turunan kebijakan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nah, seperti itu rekan. Ya, kapan prediksi peningkatan penumpang menurut KSOP? Oh ya, baik rekan. Jadi seperti yang dijelaskan pihak Kesyah Bandaraan Parepare, itu alasan penumpang atau banyak alasannya penumpang banyak turun di Pelabuhan Nusantara itu karena memang situasi atau kali ini mendekati bulan puasa. Nah, bulan puasa ini banyak penumpang dari perantauan yang pulang kampung. Nah, itu menjadi alasan selain daripada alasan syarat yang sudah dimudahkan. Nah, kemudian untuk prediksi sendiri akan meningkat drastis ketika menjelang awal bulan puasa dan juga mendekati Lebaran. Nah, situasi ini sudah sering dihadapi oleh pihak KSOP ketika menjelang hari-hari besar, baik libur Lebaran maupun juga Natal dan Tahun Baru itu memang peningkatan pelayaran di Pelabuhan Nusantara Parepare itu meningkat. Seperti itu rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Yaumil untuk informasi lengkap Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung bersama dengan Kepala KSOP Parepare, ada Bapak Triyono. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak berlakunya lagi surat bebas COVID untuk vaksin kedua ini kan ada peningkatan jumlah penumpang yang datang di pelabuhan terutama dari Kalimantan dan termasuk PMI. Itu seperti apa dari KSOP sendiri mengantisipasi hal tersebut? Iya, jadi kalau KSOP Parepare, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan surat edaran nomor 24 tahun 2022 tentang perjalanan orang menggunakan transportasi laut, di mana mengatur dalam statement bahwa semua
ya semua orang yang sudah vaksin 2 dan vaksin 3 atau booster itu sudah tidak dapat lagi atau tidak perlu lagi membawa hasil tes antigen dan PCR. Nah, tetapi bagi mereka yang baru vaksin 1, maka masih diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan antigen dan PCR dengan hasil negatif. Nah, sedangkan ini kita juga di pelabuhan sudah bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Parepare atau Polres Parepare menyampaikan bahwa kita sedang melakukan penyediaan vaksin di pelabuhan apabila masyarakat membutuhkan pada saat melakukan aktivitas di dalam lingkungan pelabuhan, baik itu tiba maupun berangkat. Dan kami juga di Pelabuhan Parepare untuk saat ini peningkatan penumpang itu ada peningkatan tapi tidak signifikan ya, belum signifikan karena mungkin seperti di atas normal saja. Nah, itu. Ya. Kalau terkhusus untuk PMI dari Malaysia, Pak? Oh, dari Malaysia. Ya, itu memang kita kan bukan pelabuhan langsung. Yang pelabuhan langsung itu adalah Pelabuhan Nunukan. Jadi kapal ini adalah kapal yang dari Nunukan. Tapi tetap kita juga melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang-penumpang yang berasal dari Malaysia melalui Pelabuhan Nunukan. Sama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh perjalanan dalam negeri. Ya. Ini kan jelang masuk bulan puasa, apa ada ini Pak peningkatan? Ya, memang ada peningkatan sedikit, tapi tidak signifikan. Ya, tidak signifikan. Karena mungkin masyarakat masih berpikir untuk melakukan perjalanan itu. Makanya diminta atau dihimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan vaksin sampai 2 supaya nanti bisa bebas. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala KSOP Parepare, dan terima kasih rekan Muhammad Yaumil yang melaporkan langsung dari Kota Parepare, dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, wakil kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.